ini kita itu bakal bahas tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Tapi sebelum masuk ke FPB, kita itu perlu ada yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Jadi, faktorisasi prima adalah perkalian bilangan prima yang menyusun suatu bilangan. Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh angka 1 dan juga bilangan itu sendiri. Pasti kalian udah pernah belajar ya bilangan prima itu apa, maksudnya berapa aja. Itu ada 2, 3, 5, 7. 2 kan hanya bisa habis dibagi sama 2, terus juga sama 1. 3 juga bisa habis dibagi sama 3 dan juga sama 1. Begitupun seterusnya. Nah, contohnya gimana faktorisasi prima itu? Jadi kan faktorisasi prima itu perkalian bilangan prima yang menyusun suatu bilangan. Contohnya ini, faktorisasi prima dari 72. Kalau misalkan kita belum terbiasa nih buat langsung menyusun ke bilangan prima yang paling sederhana, kita bisa aja bikin dulu ke perkalian bilangan yang biasa kayak 72 ini kan kalau perkalian biasanya itu 9 kali 8. Nah, 9 itu kan merupakan 3 kali 3. Terus, si 8 ini tuh kan merupakan 2 dikali 4. Terus si 4 ini itu juga merupakan 2 dikali 2. Berarti faktorisasi primanya kita bisa tulis, berarti ini kita ambil yang ini, 2 dikali 4-nya kita pecah menjadi ini, 2 kali 2. Terus 9-nya kita ambilnya yang ini, yang 3 kali 3. 3 kali 3. Kayak gitu. Nah, biar bentuknya lebih sederhana, kita bisa bikin bentuk ini tuh menjadi bentuk pangkat. Ini kan ada perkalian 2 sebanyak 3 kali, berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Terus dikali ini ada perkalian 3 sebanyak 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Nah, ini merupakan contoh faktorisasi primanya. 2 merupakan bilangan prima, begitupun juga 3. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke FPB. Apa itu FPB? Jadi FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Di sini ada kata faktor sama persekutuan. Berarti faktor yang bersekutu, berarti yang ada di dua-duanya. Kalau buat definisi lebih logisnya, FPB adalah bilangan bulat yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Contoh, biar lebih paham lagi. Contohnya FPB dari 24 dan 36. Di sini kita nyari FPB-nya pakai cara faktorisasi prima ya. Karena nanti ada cara yang lain, yaitu dengan cara nyari atau menyusun faktor-faktornya gitu. Tapi bukan faktorisasi prima. Contohnya gini kalau pakai faktorisasi prima. Ini 24. 24 faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kenapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 dikali 3, 24. Berarti benar ya ini. Terus faktorisasi prima dari 36. 36 itu kan perkalian dari 9. 9 itu berarti 3 pangkat 2 kan, dikali dengan 4. 4 itu 2 pangkat 2. Berarti ini udah benar. Berarti FPB-nya nih yang ada di dua-duanya, yang habis membagi dua-duanya. Kalau misalkan kita ambil yang ini, 2 pangkat 3, 8. Apakah bakal habis membagi 3, 6? Enggak ya, nggak bisa. Terus kalau misalkan kita ambilnya yang 3 pangkat 2 alias 9, bisa nggak 24 dibagi 9? Nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan kita ambilnya yang 2 pangkat 2 di sini, 2 pangkat 2 itu 4, 4 bisa nggak ngebagi 24? Bisa ya. Terus
3 ini. 3 ini udah pasti ya bisa membagi 24. Terus 3 bisa nggak bagi 3, 6? Bisa ya, 12. Berarti kita ambil tuh FPB-nya berarti 2 pangkat 2, 4, sama 3. 2 pangkat 2, 4 dikali 3 berarti 12. Nah, biar lebih ingat lagi nih, buat mencari FPB dengan cara faktorisasi prima, ada catatan dikit. Caranya adalah pilih dari angka yang sama, kayak tadi. Ini kebetulan contohnya angkanya sama semuanya. Ada 2, ada 3 di kedua bilangannya. Terus, selain angka yang sama, kita ambil juga pangkat terendah. Kita udah tahu ya, kalau misalkan tadi kita ambil pangkat yang paling tingginya, yang ini kan gak bisa ngebagi 36. Tapi kalau misalkan kita ambil yang pangkat terendah, yang 2 pangkat 24, 4 bisa ngebagi 36, 4 juga bisa ngebagi 24. Begitupun sama si 3 ya, kayak gitu.